Bani Ismail. Sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Kalau ini Yesus, mustahil. Yesus malah yang dibasmi. Jadi siapa selain daripada Yesus yang sama seperti Nabi Musa, yang apabila ucapannya tidak didengarkan, maka orang yang tidak mendengarkan itu akan dibasmi? Itu siapa? Yesus yang dibasmi di atas tiang salib oleh iblis, dengan kerocok-keroconya. Siapa Nabi yang apabila tidak didengarkan maka orang itu akan dibasmi? Itu siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad. Itu alasannya. Sekarang Bang Juma boleh mengulangi pertanyaan atau pertanyaan baru. 1 menit untuk bertanya kembali. Saya hanya bertanya dengan pertanyaan yang satu itu sampai terakhir dan tidak akan pernah bisa dia jawab. Paulus mengaku di dalam suratnya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau Injil yang diberitakan Paulus itu sama seperti Injil yang diberitakan oleh Kristen, berarti pada surat-surat Paulus atau Injil yang dimaksud Yesus Paulus ini ada perintah ibadah hari Minggu. Kalau tidak ada perintah hari Minggu dari Paulus, lalu dari mana Kristen mendapatkan perintah ibadah hari Minggu? Kalau tidak ada kesamaan antara perintah Paulus dan perintah Kristen, maka Paulus dengan jelas mengutuk orang Kristen. Terkutuklah dia. Oke, stop, yang lain diam, stop. Tolong yang lain diam dulu, ada moderator. Saya panggil sampai hitungan sampai 10. Kalau anak Batak nggak naik lagi, berarti meninggalkan arena tanpa pamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak Batak meninggalkan arena tanpa pemberitahuan. Aduh, yang naik tolong di-mute dulu dong, sayang. Apa namanya Sekarang, itu Bang Hadi? KO. KO lah. Bukan. KO. Sekarang Please. karena lawannya Bang Juma menghilang tanpa pamit, saya beri kesempatan kepada Bang Juma mungkin bisa menjawab secara tuntas pertanyaannya, terus mengkanter semua tuduhan-tuduhannya tadi. Silakan. Baik. Yang pertama, saya ditanya nih teman-teman, Anda mengaku ahli dalam kitab, maksudnya itu Anda tahu tentang Bible yang dituliskan oleh pewarta-pewarta yang tidak dikenal sama Yesus ini. Dasar pijakan mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi berdasarkan kitab kami yang dari barat itu apa? Kan itu inti pertanyaannya. Saya jawab, kalau Al-Quran kan udah final tuh. Rasulullah wa khataman nabiyyin, dia kan rasul dan penutup para nabi. Nah, saya ditanya, di mana di dalam Bible kami dikatakan bahwa nabimu itu adalah seorang nabi yang sama yang datang? Jadi saya jawab, Kisah Para Pewarta 3 nomor 22 nomor 23. Pelan-pelan saya baca ya. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu? Saudara daripada Bani Israel itu jelas adalah Bani Ismail. Itu satu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, akan terjadi. Ini kalau dikatakan akan terjadi, berarti harus benar-benar terjadi. Benar enggak? Benar enggak teman-teman? Benar. Kalau tidak terjadi, berarti betul-betul surat ini ancur. Karena tidak terjadi, berarti semakin meragukan bagi orang yang berakal. Tapi kalau terjadi, dan kalau itu adalah Yesus, maka Yesus akan memimpin perang. Ketika Yesus menuliskan surat kepada bangsa-bangsa sekelilingnya untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi orang-orang itu tidak mau menuhankan Yesus, apa yang terjadi?
Kata dalam kisah para pewarta 3 nomor 23 ini akan terjadi kata Ibrani Yunaninya akan terjadi bahwa semua siapa ini? Semua katanya. Siapa semua? Kerapu, semua atau psuke dalam bahasa Yunani. Semua manusia yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Akan dibasmi dari umat kita. Umat yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Axolotereo akan dilenyapkan, akan dibunuh. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari bangsa ini, kata kisah para pewarta. Apa yang terjadi? Yesus datang mengatakan apa? Satu-satunya Tuhan adalah yang di surga dan aku utusan Tuhan. Yesus bermukjizat, didengar enggak? Tidak. Justru apa yang terjadi? Yesus yang dibasmi. Yang dibasmi Yesus. Terbalik nubuatannya. Andai saja dikatakan dalam kisah pewarta 3 nomor 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan membasmi nabi itu. Baru betul bahwa nabi yang dimaksud yang dibasmi itu adalah Yesus. Tapi ini jelas tertulis akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menulis surat untuk damai, menerima Islam. Bukan membalas surat itu dengan damai, malah mengajak perang. Dia Rasulullah basmi. Membasmi. Siapa yang kemudian membasmi orang-orang Romawi di Yerusalem, di Palestina? Siapa? Pasukannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir orang-orang Roma kembali ke rumahnya. Pergi sana jauh-jauh, jangan ganggu Palestina. Itu baru betul. Ini Yesus yang dibasmi di tiang salib, berarti bukan dia. Lalu siapa? Paulus. Oh, jangan dibilang Paulus digorok. Lalu siapa? Lukas. Jangan dibilang. Tak ada cerita. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pas duduk di dalam kisah pewarta 3, 22 maupun 23. Apakah ini karangan atau ini hanya dongeng? Maka saya menjawabnya, jangankan kitabullah Al-Quran, ternyata kitab karangan pun membenarkan, apalagi kitabullah. Tepuk tangan untuk Al-Quran. Masya Allah. Jadi tadi anak Batak baru kalau nggak salah 2 season, tidak ada yang nge-kick. Jangan di framing di luar sana, nggak ada yang nge-kick. Dia pergi sendiri, meninggalkan arena secara tidak hormat. Saya beri kesempatan hitungan sampai 10 belum dia kembali lagi. Artinya anak Batak KO, meninggalkan arena tanpa pamit. Selamat sore. Bentar dulu Bang ya. Sore sebentar dulu Bang ya. Pertanyaan Bang Juma bisa diulang sekali lagi. Mungkin ada teman Kristen yang ingin membantunya. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi pertama saya ditanya, apa bukti kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saudara semua bisa buktikan dari kitab kami? Itu inti dari pertanyaan daripada permintaan daripada anak kata. Jadi saya kasih materi itu tadi. Benar ya? Setuju ya teman-teman? Benar ya? Ya. Nah, lalu kemudian dia tak mampu kemudian mengelak, malah dia larinya kemana-mana. Dia bisa membantah. Lalu saya balik bertanya, di dalam Galatia 1 nomor 8, Paulus mengatakan dengan sangat jelas di sana, sekalipun kami atau seorang dari malaikat surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, sekarang yang benar itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Paulus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu. Tapi Kristen ibadah minggu, berarti ada Injil lain selain yang diberitakan oleh Paulus. Injil lain inilah yang diikuti oleh Kristen. Berarti menurut Paulus, Kristen ini adalah manusia terkutuk. Karena mengikuti ajaran yang lain, ajaran yang berbeda dengan ajaran Paulus. Sedangkan kitab Injil itu hanya ada di Kristen, konon ceritanya. Bede. Sama, pernah nggak ada Paulus memerintahkan ibadah hari Minggu? Sejauh kita belajar, tidak pernah.
Nah sekarang Kristen terbukti terciduk ibadah hari Minggu. Berarti Kristen ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Paulus. Demikian. Selamat sore, selamat Mungkin sore. pertanyaannya adalah, ntar ini loh, jawab moderator. Pertanyaannya adalah, bagaimana Galatia 1:8, Suara Bang Andi kecil banget Bang. Paulus tidak pernah memerintahkan mengajarkan pergi gereja. Bang Handi Menurut kecil Anda, suaranya Bang Handi. Kristen, Bang Handi kecil suaranya. Kristen pergi ibadah gereja hari Minggu. Itu perintahnya di mana? Di Injil mana? Silakan Pak Gini, Melnak. selamat sore teman-teman. Jadi gini, saya nggak mau, saya cuma kasih ini klarifikasi doang ya. Kebetulan anak Batak itu satu grup sama saya, jadi mungkin dia itu berpikiran begini. Sorry ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang di sini dari teman-teman Muslim mau menjamin bahwa tidak ada gugatan, tidak ada tuntutan apabila terjadi. Langsung aja dijawab Pak. Nggak usah jadi penasihat hukumnya anak Batak. Langsung Saya nggak dijawab mau aja. Saya tidak mau masuk ke ranah Oke, udah turun kalau begitu. Nggak usah jadi penasihat hukum di sini. Kami ini semua orang PH di sini ya. Ini gini Bang Handi, sebentar Bang Handi. Ya. Kalau ada orang takut ya berdebat dengan alasan akan dipenjara, akan dilaporkan, berarti niatnya sudah mau menghujat itu. Sudah berniat mau menghujat berarti. Kenapa? Tidak ada orang yang paham Al-Quran yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hujatan. Apa yang bisa jadikan hujatan dalam Al-Quran? Tak ada. Kecuali orang-orang yang membuat dirinya menjadi penghujat. Mulai dari Al-Quran, surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Emang ada? Ada gitu. Ada di dalam Al-Quran ruang untuk penghujat masuk, untuk menghujat Islam. Tidak ada. Misalnya di dalam Al-Quran seperti di dalam kitab mereka. Lalu Maria datang ke makam. Lalu mencari mayat Tuhan Yesus. Nah, itu Bible sendiri membuka dirinya untuk dihujat. Di dalam kitab Lukas 27 nomor 11. Berbahagialah tete yang diisap Yesus. Membuka dirinya. Hosea. Marilah kita kemudian karena suamiku tak ada di rumah. Membuka dirinya. Daud mengintip istri orang mandi. Lalu itu membuka dirinya untuk dihujat. Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Quran surah An-Nas, tak ada celah untuk dihujat kecuali memang niat orang itu menghujat. Maka pertanyaan salah, wahai manusia-manusia cuplis, ketika Anda mengatakan yang penting jangan melapor ya. Ini sudah tanda-tanda berarti mau menghujat ini. Sudah tanda-tanda karena tidak ada ruang di Al-Quran itu yang bisa dihujat, tak ada. Tapi kalau Anda datang mengatakan jangan sampai saya dilaporkan ya Pak Polisi, Pak Polisi, ini hanya debat ya, jangan sampai dilapor ya, itu berarti Anda sudah niat menghujat. Itu yang pertama. Yang kedua, si anak kata ini muka kotak ya, itu tidak ada yang laporkan atas dialog, atas debat. Dia monolog menghujat Allah. La haula wala quwata illa billah. Videonya masih ada sampai sekarang. Tak ada debat, tak ada unsur debat atau dialog yang membuat dia kena hukum. Kena hukumnya itu karena dia monolog, menghina, menghujat, mencaci maki Allah. Itu sampai dia dikena laporan sendiri. Apa polisi sendiri yang menangkap? Model A, model A. Model A, tak ada laporan yang mendahului sehingga polisi mengambil tindakan. Seketika polisi langsung yang mengambil tindakan karena menganggap ini bahaya, ini memicu perang. Itu yang terjadi. Nah, kalau umat Islam berbicara, wahai saudaraku, dalam kitabmu dikatakan Tuhanmu nete. Nah, apakah itu menghujat? Tidak, itu membeberkan fakta. Seibarat orang hitam dikatakan, "Weh kawan, kenapa kulitmu gelap?" Itu bukan menghina, itu mempertanyakan sesuatu yang sesuai fakta tertulis. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Polisi, jangan tangkap saya ya, ini cuma diskusi, berarti itu sudah mulai cuplis, itu sudah penghujat itu. Dari awal sudah mulai menghujat. Apalagi ada yang datang ke sini, anak kata itu takut kalau nenek lu kiper. Di mana ada umat Islam menghujat, menista?
Tak diajarkan, tak boleh di Islam itu menghujat mesti nggak boleh. Kecuali Anda jual. Oh, kami beli. Jangan coba-coba. Selama Bang Sumo masih hidup, jangan coba-coba menghina menista ginjalmu kukunya. Itu ya, teman-teman. Ya. Oke, silakan Bang Handi. Ya. Jadi dalam arena diskusi itu tidak ada lapor melapor. Tapi kalau ada orang sebelum diskusi terus di dalam mindsetnya takut dilaporkan, artinya niatnya sudah ada ingin melanggar hukum. Jadi kalau orang itu datang dengan ingin berdiskusi tanpa tendensi apa-apa, ya nggak perlu mengucapkan jangan laporkan saya. Di dalam area diskusi nggak ada lapor melapor karena Anda punya hak jawab. Anda punya hak untuk meluruskan kalau sekiranya tidak sesuai dengan apa, sesuai data gitu. Tapi anak Batak itu ya kalau bisa kita review kembali, waktu dia ditangkap itu dia monolog, videonya masih kami simpen dan polisi juga saya rasa di persidangan diputar itu. Bagaimana dia menghujat dengan sendirinya. 1 jam kemudian setelah video itu tayang di YouTube, ada seseorang yang menelpon dia, segera dihapus. Tapi sorry to say, kenapa teman kita sudah merekamnya, menyimpannya. Jadi rekamannya sudah ada, disimpan, kemudian itulah yang membuat kacau. Jadi polisi mengambil tindakan model A, jadi tidak ada pelapor. Buktinya tadi, siapa pelapornya di BAP-mu? Dia buka BAP-nya. Ternyata yang dia bilang adalah saksi, gitu ya. Jadi tidak ada pelapor di sana. Jadi artinya adalah siapa yang menolong dia harus bertanggung jawab. Untuk itu ya dalam persidangan terbukti. Waktu dia ditangkap pertama kali dibawa di sana Julius sebagai pembawa bukti bersama temannya itu dikonfrontir di sana. Pertamanya dia mengelak, tidak mengaku itu bukan punya saya. Setelah diperiksa emailnya, ID-nya apa segala macam, dia mengaku bahwa itu adalah tindakan saya. Itulah dibawa sebagai bukti P21 dan ke pengadilan divonis ingkrah 1 tahun, dapat PB 6 bulan dan kemarin pembebasan bersyarat. Itu kira-kira teman-teman. Jadi di area diskusi tidak ada lapor melapor. Jadi yang naik tadi sebagai penasihat hukumnya si anak Batak ini bukan pengadilan. Nggak usahlah kau baper-baperan. Silakan kalau mau diskusi aja. Buktinya baru 3 session langsung melarikan diri tanpa pamit meninggalkan arena. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Andi Selebes. Kita sahabat dulu yang di atas ini. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ratu Entok. Ratu Entok tuh temannya Bunda Kola bukan ya? Assalamualaikum, selamat sore. Kak Ratu Entok mana itu? Iya, ini temannya Bunda Kola bukan? Iya. Oh iya, ada sesuatu yang mau disampaikan Kak atau dipertanyakan? Pokoknya kalau Umi dipanai itu. Oke, mau bertanya pada siapa? Bang Juma? Enggak, engkau kan muslim jadi sudah satu hati dengan Bang Sum. Oh gitu kan, juga jatuh hati sama Bang Juma ya. Oke, silahkan kalau mau bertanya. Enggak ada. Masya Allah, Ratu Entok ini kan? Iya. Iya, Oh. benar. Temannya Bunda Korla. Tahu, beliau teman saya juga. Semangat Iya. Bang. Ento itu support untuk apologet Indonesia. Masya Supaya tidak Allah. ada penistaan yang seperti yang sudah terjadi. Cuma memang Allahu kalau Ento berbicara tidak akan mungkin. Tapi suaranya agak kecil, bisa gedein dikit, kenapa? Oke. Kalau Ento yang berbicara tidak akan mungkin, tapi kalau seperti Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Andi itu memang sudah kapasitasnya. Kalau Alhamdulillah. Kalau Ento hanya sebagai doa dan menengah kayak tadi malam kan kami sampai jam 2:30 pagi itu sama Bunda Rifa kan, sama Iya. itu. Ya. Kami di rumah dengar Ratu Ento ini tertawa-tertawa kami sampai subuh. Allahu Akbar. Jadi gini loh Mbak Ratu, izin saya potong. Jadi teman-teman di Sulawesi Selatan, khususnya daerah Sulawesi ya, ini jangan, karena konotasinya ini agak entok itu adalah nama sebuah binatang berkaki 2 mirip seperti bebek. Betul. Adiknya seperti angsa.
itu entok. Hmm. Gitu ya. Iya. Jadi konotasinya jangan sampai disalahgunakan nih. Kalau di Sulawesi Selatan itu kedengarannya nggak enak gitu loh. Oh, Iya. mungkin Benar ya Bang Yuma ya? Jadi harus diluruskan dulu Hampir biar mirip-mirip sih, tapi enggak lah. Hampir ya, mirip. gitu ya. Hampir mirip-mirip saja. Jadi entok itu adalah ada rezeki kalau ke Medan. ya binatang itu loh. Enak loh dimakan itu entok itu kayak bebek gitu ya. Iya, bisa dimakan sekali, betul. Oke, lanjut. Nanti Bang Zuma kata kapan ya? Kalau memang ada rute ke Medan, silahkan Iya, dengan iya, iya. segala hormat. Entok Siap. ya. Ya, nanti kita cari di sana. Kita suruh kemudian Kapolda untuk mencari Ratu Entok tinggal di mana. Kita datang. Iya, betul. Oke, sip. Seiman, seakidah, Masya Allah. memang harus disupport. Makasih Ratu Entok yang baik. Hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Masya Kalau Allah. kalau Ratu Entok terus rajanya siapa ya? Nggak ada. Entok itu nama komersil aja, karena dulu saya kan seniman di entertain kan, jadi cari makannya harus memang sedikit agak berbeda. Iya, Maksud, iya, iya. maksud saya itu kalau ratunya sudah ada tinggal nyari rajanya baru bikin istana loh biar komplit. Ya. Nggak ada gitu-gitu. Nama komersil. Tapi sekarang sudah dihak paten jadi nama skincare. Atau saya kasih pilihan, Kembuan atau Luga yang mau jadi raja, yang mana yang dipilih? Jangan. Tapi di sini harus digarisbawain ya. Ratu Entok ini laki-laki, bukan perempuan. Oh, Masya Allah. Laki-laki. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, berarti Allahu Akbar. Nah, ini baru Muslim sejati itu gitu tuh. Nah, Dan entok sholat itu sesuai dengan fitrah. Saat kita Allahu supaya diangkat Akbar. amal ibadahnya, apapun sesuai dengan fitrah, tidak boleh munafik. Allahu Akbar. Penampilan sebagai seni mungkin kena kita di Iya, entertain, oke fine. Tapi kalau sholat, berhadapan kepada Allah untuk mendapatkan ibadah yang sebaik-baiknya harus sesuai dengan fitrah lahir dan batin. Iya, 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 iya. Ya, Guru Nda, ini anak Batak minta permintaan naik. Nggak usah. Sudah azan di sini. Udah banyak. Adalah, saya sudah terlanjur bikin judul anak kata menantang anak kata yang kabur. Oke ya, Ratu Entok, saya pamit dulu ya, sahabatku ya. Saya mau maghrib dulu, teman-teman semua, Dinda Uniripa dan semuanya. Itu aku pegang itu, aku yang menanggung hidupnya, begitu. Tapi kalau dia miskin pun ada keluarga awak yang miskin punya keluarga ampo kan keluarga awak. Tapi sholat pun enggak mau aku ngasihnya, biar aja lah kos itu, hidup masing-masing lah. Nah, begitu. Kayak apa namanya ya? Entok memang panggilan hati kalau mau ngasih orang. Enggak mau aku sholat pun. kasih semua. Ngapain? Iya kan? Nggak mau lah arum mau diminta nggak ada, aku bilang. Putus persaudaraan, arum mau putus sampai kiamat nggak apa-apa. Daripada berkawan awak buat susah, mau nggak lah. Ku kasih yang memang pantas mau ku kasih, ikhlas aku mengasihinya karena Allah. Titik udah. Begitu entok. Nggak ada itu entok obrol duit entok kayak owner yang lain apa gitu. Kita nggak tahu rezeki dia kayak mana. Kalau awak kan betul-betul begini bunda, iya kan? Nggak entok obrol lah. Kadang-kadang banyak itu apa nih? banyak ini apa? Customer nggak ngasih giveaway gini apa? Nggak. Produk aku laku kok memang Allah mau beli kan belinya itu, nggak mesti aku kasih hadiah kok baru kok ambil produkku begitu entok. Agak tegas lah entok memang Batak asli kan. Kayak Mama Iqbal ini kan ku tengok bagus sholat segala macam ku umroh kan. Nah, begitu entok. Tapi adik dia minjam duit 5 juta sampai sekarang nggak aku kasih. Musuhan lah. Nggak masalah itu sama entok. Ya kan? Begitulah kita bunda, ya kan? Karena mengasih sasaran itu pun harus tepat itu. Kalau kita supaya dianggap dermawan, orang kaya baik ini begini, menaikkan kuping awak, naik sederajat sedikit kuping awak, udah Fir'aun awak, ya kan? Ih baik kali, dermawan kali, kalau masuk itu, ngeri tuh gini, udah habis lah kita. Udah habis lah, nggak mau lah. Biar aja bilang orang pelit, biarlah jelas pelit, nggak apa-apa lah. Cukup Allah yang tahu amal awak kan. Pedangki itu biarlah. Gitu kalau entok dah. Gitu.
Adanya orang di sini. Kalau aku aja yang ngomong kayaknya. Hoi. Ada nyimak, kami nyimak. Oh nyimak, iya. Ento begitulah bunda. Sama Makanya, admin-admin pun Toy. ento begitu. Iya. Setuju. Harta itu cuma titipan, ya kan? Tapi bisa juga dibawa mati, yaitu dengan cara